أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء، الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وجعلنا وإياكم من أتباعه وجنوده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kepada para guru, para asatidz, ikhwan dan akhwat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita bisa menghadiahkan doa dan bacaan Al-Qur'an kita untuk mereka yang telah mendahului kita, khususnya orang tua kita yang telah menjalankan kehidupan lain, kehidupan pasca kehidupan dunia. Hal ini sangat diperlukan oleh mereka karena mereka sudah tidak dapat lagi beramal sendiri, kecuali ada amal jariyah yang tetap mengalir untuk mereka, sehingga doa-doa dan bacaan ini akan menerangi kubur-kubur mereka dan insyaallah akan memberikan keberkahan, pahala dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat sekalian, berbicara tentang orang tua, Islam sangat memberikan perhatian kepada bakti kepada orang tua, al-ihsan bil walidain. Kalau kita melihat banyak sistem, banyak pandangan-pandangan dunia, khususnya pandangan dunia yang tergabung dalam materialisme, mereka tidak memberikan perhatian kepada orang tua seperti perhatian yang diajarkan oleh Islam dan agama-agama samawi. Bahkan orang tua di saat sudah masuk usia lanjut, sudah tidak produktif, mereka dianggap sebagai beban bagi anak-anaknya. Mereka tidak dipedulikan, bahkan ditaruh di panti jompo atau tempat-tempat lain, alhasil agar tidak memberatkan anak, tidak memberatkan keluarga, bahkan ada yang mereka disia-siakan sampai kematian mereka. Wa na'udzubillah min dzalik. Ada satu pertanyaan, mengapa harus bakti kepada orang tua? Kenapa Islam menekankan al-ihsan dan birrul walidain? Ini perlu untuk kita memahami supaya kita memberikan perhatian kepada persoalan birrul walidain. Saat-saat ini dengan kemajuan teknologi, dengan berbagai macam informasi, dengan kesibukan-kesibukan yang kadang melalaikan hak-hak orang tua dan meletakkan orang tua layaknya manusia-manusia lain, kadang mereka diperlakukan tidak layaknya sebagai seorang tua yang telah mendidik, yang melahirkan, yang mengandung, dan tanpa pamrih memberikan satu kebaikan kepada anak-anaknya.
Hak orang tua disandingkan di dalam Al-Quran dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan agar kalian tidak menyembah kecuali Allah, tidak menyekutukan Allah, bertauhid kepada Allah. Lalu wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini merupakan satu perintah setelah perintah bertauhid, setelah perintah untuk menyembah dan taat mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya hak orang tua ini bukan hak yang pada dirinya melekat begitu saja, tetapi adalah kepanjangan dari hak Allah. Ketika Allah harus ditaati karena ia adalah Rabbul Alamin, pencipta sekaligus Rabb yang memelihara, mengatur dan mengurus alam semesta ini, maka ada hak-hak dari makhluknya yang harus diberikan. Di hadapan hak adalah kewajiban kita untuk memenuhi hak-hak mereka. Hak yang disandingkan dengan hak Allah adalah hak orang tua. Ini merupakan hal yang penting, hak terbesar orang tua yang ada pada pundak setiap anak. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini dalam bentuk perintah, ya. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Naam, di dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan hak orang tua ini, penekanan di dalam Al-Quran tidak hanya pada 1-2 ayat, tetapi ada di dalam beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa hal ini membutuhkan perhatian dan fokus dari kita akan pentingnya persoalan tersebut. Dan apabila kita melalaikannya dan tidak memperhatikannya, akan mendapatkan berbagai akibat-akibat yang buruk bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 83, surat An-Nisa ayat 36, surat Al-An'am ayat 151 dan Al-Isra ayat 23 membicarakan tentang hak-hak yang terkait dengan orang tua. Ini menunjukkan bahwa masalah tauhid dan birrul walidain menjadi poros utama agama. Di dalam hadis-hadis pun banyak yang membicarakan tentang hak orang tua dan tentang birrul walidain dan bahaya daripada uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ada bab khusus tentang hak orang tua dalam kitab Wasailus Syiah yang ditulis oleh Syekh Al-Hur Al-Amili, khusus membicarakan tentang hak orang tua. Hal ini di dalam Islam, baik sunnah maupun syiah, selalu membicarakan tentang persoalan ini. Selalu seringkali para penceramah, para ulama memberikan penekanan terhadap masalah birrul walidain. Bahkan uququl walidain, kedurhakaan terhadap orang tua, dia masuk dalam kategori dosa yang besar, disandingkan setelah dosa asyirku billah. Setelah dosa syirik kepada Allah adalah dosa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Bahkan di dalam
kitab-kitab suci agama samawi yang lain. Misalnya dalam Perjanjian Lama ada penekanan tentang penghormatan kepada orang tua. Artinya tidak hanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam kitab-kitab terdahulu, misalnya di Safar Lawiyan pasal 19 ayat 3, Safar Hurud, Safar Tasnya, ada beberapa ayat lain di dalam kitab Perjanjian Lama ini menjelaskan tentang pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua. Ikhwan sekalian, apa hikmah dan alasan dibalik penghormatan dan perbuatan baik kepada orang tua? Kenapa? Apa dibalik itu? Apa alasan dibalik kita mesti menghormati orang tua? Allamah Tabatabai di dalam tafsir Mizan, beliau menjelaskan tentang adanya hubungan antara ihsan bil walidain dengan stabilitas masyarakat. Hubungan antara berbuat baik kepada orang tua dengan stabilitas masyarakat. Bagaimana hal tersebut terjadi? Karena hubungan emosional antara orang tua dan anak akan menimbulkan ikatan antara generasi terdahulu dengan generasi selanjutnya. Apabila tidak ada hubungan emosional, hubungan kasih sayang, hubungan baik antara orang tua dan anak, lalu dibalas dengan hubungan baik anak dengan orang tua, maka ikatan itu lambat laun akan hilang. Ketika ikatan itu hilang, maka ikatan keluarga ini akan hancur. Hancurnya ikatan keluarga meniscayakan hancurnya ikatan sosial dalam masyarakat dan menyebabkan instabilitas dalam masyarakat. Namun sebaliknya, apabila ada hubungan emosional antara orang tua dan anak pun berbalas budi kepada orang tuanya, pasti akan menimbulkan ikatan yang kuat di dalam keluarga. Menjadikan keluarga itu harmonis, kondusif, sehingga menjadikan stabilitas keluarga itu akan mempengaruhi pada stabilitas masyarakatnya. Ini kalau terjadi, maka kita bisa mendapatkan sebuah masyarakat yang hidup rukun, masyarakat yang saling menghormati, saling menghargai, saling tolong menolong satu sama lainnya. Inilah kenapa ada perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Namun pertanyaannya begini, mengapa perintah berbakti itu di dalam Al-Quran ditujukan kepada anak, bukan kepada orang tua? Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok hanya orang tua saja, anak saja yang harus berbakti kepada orang tua? Mestinya orang tua juga harus berbakti kepada anak, berbuat baik kepada anaknya. Pernah muncul itu pertanyaan, seolah-olah ada pilih kasih. Seorang ulama yang bernama Ibnu Maskawayh, Ibnu Maskawayh ini hidup tahun 320 Hijrah sampai 420. Jadi sekitar 100 tahun usia beliau. Beliau menjelaskan tentang mengapa perintah berbakti itu kepada anak untuk orang tuanya, bukan kepada orang tua. Beliau mengatakan bahwa orang tua ketika memperlakukan anaknya, ia seperti memperlakukan dirinya sendiri. Ketika dia mencintai anaknya, umumnya orang tua itu seperti mencintai dirinya sendiri. Ia akan berbuat sesuatu untuk kebahagiaan anaknya. Saat dia memiliki sesuatu misalnya, dia akan pikirkan anaknya terlebih dahulu.
Dia akan makan terakhir setelah anaknya itu makan dulu. Khususnya ketika anak itu dalam usia-usia kecil, usia balita. Ya. Dia akan memberi makan anaknya, baru dia memberi makan dirinya. Kadang ia pun mengambil bagian yang sedikit dan yang lebih banyak untuk anaknya. Intinya bahwa orang tua merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. Kebahagiaan anaknya adalah kebahagiaan dirinya. Emosi alami yang ada pada diri orang tua ini membuat orang tua jarang berlaku zalim kepada anaknya, kecuali adalah karena beberapa faktor tertentu ia berbuat zalim. Tapi itu pun kadang bukan karena kebencian kepada seorang anak. Kasih sayangnya membuat dia kadang berlaku yang zalim. Karena dia khawatir terhadap anaknya, misalnya memukulkah atau apakah, yang kadang juga menyakiti hati anak. Itu ada problem, ada dosanya, tapi bukan karena faktor kebencian. Tapi anak tidak merasakan seperti yang dirasakan orang tua. Anak terhadap orang tua itu ya mungkin dia akan mementingkan dirinya sendiri, baru orang tuanya. Itu pun kalau dia masih memikirkan orang tuanya. Di masa hidup orang tua saja belum tentu anak itu memikirkan orang tua benar-benar, apalagi di saat sepeninggal orang tuanya. Banyak anak-anak yang sudah melalaikan orang tuanya. Tidak memohonkan ampun, tidak mendoakan, tidak berbuat baik, bersedekah untuk orang tuanya, atas nama orang tuanya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, disitulah menurut Ibnu Maskaweh, maka syariat mewajibkan anak untuk berbakti kepada orang tua sebagai bentuk keseimbangan atas cinta alami manusia. Seandainya tidak ada kewajiban dalam syariat, banyak anak-anak yang mungkin tidak memperhatikan orang tuanya atau kurang memberikan perhatian kepada orang tuanya. Shalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Dari sini kita perlu memahami apa saja hak-hak orang tua. Sebab kalau kita nggak paham hak orang tua, walaupun kita tidak berniat untuk berbuat jahat, kita ingin berbuat baik, tapi banyak hak-haknya yang tidak kita berikan. Ada 3 hak utama yang ada pada orang tua. Di samping bahwa kita pun sekarang anak. Boleh jadi nanti kita pun juga akan jadi orang tua. Jadi ketika kita juga tidak memperhatikan hak orang tua kita, boleh jadi nanti anak kita pun tidak memperhatikan hak-hak kita. Hati-hati, bahwa kita pun pada suatu saat juga akan menjadi orang tua. Nah, fungsi orang tua dan anak itu fungsi yang ada pada setiap orang hampir. Nah, yang pertama haknya adalah al-ihsan wa takrim. Kebaikan dan penghormatan, rasa hormat. Nanti kita akan bahas satu-satu. Apa saja yang dimaksud dengan ihsan dan takrim. Yang kedua adalah at-ta'ah. Ketaatan. Dan yang ketiga adalah an-nafaqah. Kebutuhan finansial. Yang ini mungkin banyak sebagian orang tidak memperhatikan tentang kebutuhan finansial orang tua. Naam. Berkenaan dengan al-ihsan wa takrim, banyak hadis-hadis dari Ahlul Bait alaihimussalam memberikan penekanan sebagaimana yang tadi sudah disebut dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an pun juga menjelaskan berbagai contoh perbuatan ihsan
bagaimana memberikan penghormatan kepada orang tua, Ahlul Bait memberikan penjelasan tambahan. Apa saja bentuk-bentuk penghormatan kepada orang tua. Dari Abi Abdullah alaihi salam, beliau ditanya, sa'altuhu an afdhalil a'mal. Si perawi menanyakan tentang afdhalul a'mal. Apa amal yang paling utama, paling afdhal? Qala, ya ini perlu menjadi perhatian kita. As-salatu liwaqtiha. Salat pada waktunya. As-salatu liwaqtiha. Khususnya awal waktu. Wa birrul walidain. Dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Setelah salat, apa? Birrul walidain. Salat adalah bentuk ekspresi penghambaan. Tapi setelah itu disebutkan birrul walidain. Wal jihadu fisabilillah. Dan berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah afdhalul a'mal. Jadi amal yang terbaik dan yang paling dicintai adalah yang pertama as-shalah sebagai ekspresi penghambaan kita, birrul walidain dan jihad ya, fisabilillah. Di situ kita memperhatikan ada 3 hubungan. Yang pertama as-shalah adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Bentuk hubungan ibadah dengan Tuhannya. Sedangkan birrul walidain hubungan manusia dengan orang tuanya. Ya. Dan jihad fisabilillah itu adalah hubungan manusia dengan masyarakatnya. Dia berjuang di jalan Allah untuk tegaknya keadilan, untuk melawan kezaliman. Ini adalah 3 bentuk hubungan yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Bahkan birrul walidain ini menjadi ciri khas dari pengikut Ahlul Bait. Jangan sampai ada pengikut Ahlul Bait yang durhaka kepada orang tua. Wa na'udzubillah. Tentunya ada level juga ya, antara bir itu ada levelnya. Ya, durhaka juga ada levelnya. Tapi jangan sampai kita jatuh kepada kedurhakaan. An Abi Ja'far alaihi salam qala inna ahabbakum ilayya ahsanukum khuluqan wa abarrukum biwalidayhi. Sungguhnya orang yang paling aku cintai adalah yang paling baik akhlaknya, perilakunya, dan yang paling baik kepada kedua orang tuanya. Jadi yang paling dicintai oleh Ahlul Bait berarti menjadi ciri khas dari pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Naam. Yang ketiga bahwa ridho dan murkanya Allah bergantung kepada juga ridho dan murkanya orang tua. Ini juga ada di hadis-hadis sunnah maupun syiah. Salah satu redaksi dari hadis syiah, qala Abu Abdullah alaihi salam, man asbaha muskhitan liwalidayhi asbaha wa alaihi sakhatullah. Barang siapa masuk pagi hari lalu membuat murka, membuat marah kedua orang tuanya, maka pada pagi hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Ini hati-hati. Jangan sampai kita membuat marah atau murka kedua orang tua. Ya tentunya kita punya kesempatan untuk memohon maaf, meminta ampunan dari Allah, maaf dari kedua orang tua kita. Tapi itu pun kita harus berusaha benar-benar. Ya. Naam. Dan yang ketiga, hadis dari Abu Abdullah Al-Imam Shadiq alaihi salam yang artinya seorang anak
tidak boleh menyakiti kedua orang tuanya. Jadi ini menjadi hadis ini mengatakan sebetulnya tidak ada alasan untuk kita ini durhaka kepada kedua orang tua kita. Apa sih alasannya? Sehingga tidak boleh seorang anak itu menyakiti kedua orang tuanya yang telah memberikan segalanya. Betul bahwa semua yang dimiliki oleh seorang anak itu berasal dari Allah, tapi wasilahnya adalah orang tua. Orang tua dengan ikhtiarnya, dengan kehendak dan keinginannya, dia menjadi wasilah Allah. Sehingga bersyukur kepada Allah harus juga bersyukur kepada kedua orang tua sebagai sarana Allah dalam rahmatnya, kebaikannya dan kasih sayang Allah. Seorang anak tidak boleh menyakiti kedua orang tuanya, tidak boleh mendurhakai keduanya, ya, menentang, durhaka dalam berbagai macam bentuknya. Tidak boleh memutus hubungan dengan keduanya. Wa na'udzubillah. Ini yang paling dibenci. Bayangkan seorang yang berasal dari orang tuanya, lalu dia memutus hubungan dengan orang tuanya. Tidak mau bertemu, tidak mau menyapa orang tuanya. Ini nggak boleh. Walaupun kita mungkin punya rasa amarah atau apapun, jangan sampai kita memutus hubungan dengan kedua orang tua kita. Itu tidak ada alasan bagi mereka untuk memutus hubungan. Dan tidak boleh memusuhi keduanya. Apalagi menjadikan orang tua itu sebagai musuhnya. Na'udzubillah. Di dalam Al-Quran bahkan berbakti itu walaupun orang tua itu musyrik atau berbuat jahat. Ini bukan berarti lalu orang tua terlepas dari tanggung jawab atau terlepas dari akibatnya. Enggak, orang tua punya akibatnya sendiri. Ada hak anak. Jangan salah paham nanti. Ada hak-hak anak yang juga harus dipenuhi orang tua. Tetapi pembahasan kita saat ini adalah hak orang tua, ya kan? Dari Abi Abdullah alaihissalam, beliau mengatakan seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua orang tuaku selalu menyakitiku. Mungkin ini terjadi pada sebagian dari kita, insyaallah enggak, atau di luar misalnya. Kedua orang tuaku selalu menyakitiku. Beliau bersabda, bersabarlah. Demi zat yang jiwaku di tangannya, engkau senantiasa dalam jamuan Allah selama engkau berbakti kepada keduanya. Dalam hubungan antara manusia, seringkali ada hubungan yang tidak cocok, tidak harmonis. Nah, untuk menjaga hubungan itu, faktor kesabaran itu sangat diperlukan. Hubungan kepada siapapun, apalagi hubungan kepada orang tua. Mereka sudah bersabar bertahun-tahun terhadap kita, bagaimana kita tidak mau bersabar sedikit saja kepada kedua orang tua kita? Rasul mengatakan bersabarlah. Lalu Rasul menyebutkan engkau senantiasa dalam jamuan Allah selama engkau berbakti kepada keduanya. Jadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu dia dalam jamuan Allah. Sebagaimana bulan suci Ramadan yang akan datang ini, kita berada di dalam bulan jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan kehormatan untuk mendapatkan itu. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua, bersabar terhadap kedua orang tuanya atas perilaku buruknya misalnya, itu seperti ia berada dalam jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kesabaran itu akan berbuah keberkahan dan kebaikan. Naam, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Banyak contoh-contoh kebaikan di dalam Al-Quran. Ada sebuah riwayat
yang mungkin sebagian kita belum paham ini. Tapi insya Allah riwayat ini akan memberikan pelajaran kepada kita. Qala Abu Abdullah alaihi salam, al-birru an tuhsinu suhbatahuma wa la tukallifahuma ay yas'alaka syai'an mimma yahtajani ilaihi wa in kana mustaghniyain. Al-Imam Shadiq alaihissalam mengatakan, berbakti itu adalah engkau memperlakukan keduanya dengan baik. Memperlakukan keduanya dengan baik. Dan engkau tidak membebani mereka meminta sesuatu yang mereka butuhkan, meskipun mereka sebenarnya mampu untuk memenuhinya sendiri. Maksudnya bahwa engkau tidak membebani mereka sampai orang tua itu minta sama anaknya. Seorang anak harus peka apa yang dibutuhkan orang tuanya. Dia akan memberi. Meskipun orang tua itu bisa memenuhi sendiri, lebih baik anak yang dikatakan berbakti itu dia peka dan memberikan kebutuhan orang tuanya sebelum orang tuanya minta. Bahkan walaupun orang tua itu mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tentunya kebaikan ini pasti akan menimbulkan kasih sayang dari orang tua. Akan menambah kerelaan dari orang tua yang kita butuhkan. Ikhwan sekalian, kita ini terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Tapi ada hal-hal yang bisa menyebabkan dosa itu terampuni. Di antaranya adalah kerelaan orang tua. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua, lalu orang tua itu rela dan mengucapkan bahwa aku rela kepadamu, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Naam. Al-Imam Kadzim alaihissalam, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ditanya, "Ma haqqul walid ala waladih?" Apa hak seorang ayah terhadap anaknya? Qala la yusammihi bismi. Ya, jangan memanggil dengan namanya. Ada orang manggil orang tuanya dengan namanya, jangan. Ya. Jadi hak orang tua tidak dipanggil dengan namanya. Dia dipanggil ayah, dipanggil bapak dan apapun panggilan-panggilan. Tapi jangan panggil dengan panggilan nama. Ya. Wala yamshi baina yadayhi. Jangan jalan di depannya orang tua. Kalau berjalan, anak itu jangan berada di depan orang tua. Ini gak adab. Hak orang tua ini Anda berjalan di belakangnya, jangan di depannya. Ada sebuah cerita bahwa ada para pejabat di Iran ini, salah satu pejabat itu dia mengunjungi Imam Khomeini bersama orang tuanya. Lalu dia lebih dulu jalan di depan orang tuanya. Imam Khomeini menegur pejabat tersebut. Ditegur keras pejabat tersebut. Karena ini hak orang tua adalah kalian harus berjalan di belakangnya, tidak di depannya. Wala yajlisu qablahu. Ketika duduk, jangan kalian duduk dulu baru orang tua duduk. Ini memang enggak adab. Secara adab pun, tata krama ini tidak adab. Biar orang tua duduk dulu, baru anak duduk. Wala yastasibbu lahu. Dan jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain menghina orang tua kita, mencaci orang tua kita. Kadang karena perbuatan kita, orang tua kita dihina atau diolok-olok. Jadi hak seorang anak adalah seperti itu. Kita tahu memang orang tua itu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian sebagaimana kita. Tetapi jangan sampai kita ini berbuat
ya yang menyebabkan kita jatuh pada kedurhakaan. Naam. Dan banyak lagi riwayat-riwayat lain yang mungkin tidak saya sebutkan berkenaan dengan orang tua. Kita lanjut saja kepada yang bagian kedua, at-ta'ah, ketaatan. Kalau tadi al-ikram, at-takrim, penghormatan dan ihsan, ya, berbuat baik pada orang tua. Yang kedua adalah at-ta'ah, bahwa orang tua itu harus ditaati. Sebagai orang keliru, seolah-olah harus taat kepada orang tua itu mutlak, walaupun dosa menurut Tuhan atau menurut syariat. Tidak, jangan salah. Betul, orang tua harus ditaati, tetapi dalam koridor ketaatan kepada Allah, tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Ini perlu difahami. Ada sebagian yang takut, takut dosa, sehingga ketika disuruh bermaksiat atau melakukan suatu hal kejahatan misalnya, dia mengikuti keinginan orang tuanya. Ini salah. Ketaatan mutlak total hanya kepada Allah. Dan ketaatan kepada manusia lain itu adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, itu tidak boleh diikuti, tidak boleh dipatuhi. Bahkan Sahib Jawahir Muhammad Hasan An-Najafi, beliau mengatakan kewajiban menaati orang tua terkait dengan kondisi tertentu. Tidak semua kondisi. Yaitu jika ketidaktaatan anak menyebabkan kerugian bagi orang tuanya atau menyusahkan, merugikan orang tuanya. Jadi kalau dia tidak taat akan merugikan orang tuanya, akan menyusahkan orang tuanya, membuat sakit orang tuanya dan sebagainya dan sebagainya. Said Muhsin Al-Hakim dan Syekh Nasir Makarim Shirazi juga punya pendapat yang serupa. Beliau mengatakan kewajiban taat ketika tidak taat akan berdampak buruk dan menyusahkan orang tua. Intinya bahwa tidak semua ketaatan harus, kalau enggak nanti Tuhan kedua yang harus ditaati, ya kan? Tuhan kedua adalah orang tua sama-sama, padahal nggak mungkin itu terjadi. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan nafkah atau kebutuhan finansial orang tua. Ada pertanyaan mungkin, apakah orang tua itu menjadi tanggung jawab anak? Nafkah orang tua apakah menjadi sebuah tanggung jawab bagi anaknya? Menurut para ulama, anak wajib membiayai nafkah orang tuanya atau pengeluaran orang tuanya ketika orang tuanya tidak mampu. Ketika fakir, ketika miskin, ketika tidak mampu, maka anak saat mereka pun mampu wajib membiayai orang tuanya. Ya kalau sama-sama nggak mampu lain hal ya. Tapi ketika dia mampu, dia harus membiayai orang tuanya. Jangan menyia-nyiakan. Kadang yang terjadi membantu sana sini tapi orang tuanya nggak dibantu. Orang tuanya hidup miskin, tapi dia membantu di tempat sana, di tempat sini, tersohor. Ini ada kalanya terjadi, baik kepada orang tua maupun kepada sanak kerabat. Orang membantu sana sini tapi sanak kerabat yang di sekitarnya hidup dalam kondisi yang miskin atau tidak mampu. Dan yang terakhir adalah tentang hak-hak orang tua setelah kematiannya. Kalau dalam hidup dan yang memiliki orang tua yang masih hidup, itu adalah anugerah karunia untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya. Tetapi bukan berarti setelah kematian itu terputus. Hak orang tua terputus, tidak.
Orang tua masih memiliki hak kepada kita setelah kematiannya. Abu Abdillah Al-Imam Shadiq alaihissalam mengatakan, sesungguhnya seseorang dapat berbakti kepada orang tuanya setelah mereka wafat. Dengan cara apa? Dengan mendoakan keduanya. Doa seorang anak itu terima dengan mendoakan keduanya, memohon ampun untuk keduanya. Rabbana ighfirli wali walidayya, ya kan? Rabbana ighfirli wali walidayya. Jangan kita minta ampun untuk diri kita saja, tapi kedua orang tua kita. Nah, memohon ampun untuk keduanya, melunasi utang-utang keduanya. Kalau orang tua punya hutang, ya, lalu dia meninggal dunia, maka anak harus melunasi utang-utang kedua orang tuanya. Itu sebagai bentuk bentuk bakti kepada orang tua, dan bersedekah atas nama keduanya. Itu menurut Al-Imam Shadiq alaihissalam. Sehingga disebutkan ada 7 bentuk bakti setelah wafat. Yang pertama seperti yang tadi kita sudah lakukan, membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya. Itu sangat ditekankan. Memohon ampun, istighfar untuk mereka, mendoakan mereka yang 3. Yang keempat, bersedekah atas nama mereka, melunasi hutang-hutang finansial dan kewajiban lainnya, menghormati sahabat orang tua. Kalau orang tua itu punya sahabat, punya teman, kita harus menghormati sahabat-sahabat orang tua kita. Ya, lalu menyambung silaturahmi dengan sanak saudara orang tua. Bahkan di dalam fikih itu, kalau orang tua ini punya qadha salat atau qadha puasa misalnya, maka anak tertua, anak laki tertua, dia wajib mengqadhanya. Baik ayah maupun ibu. Kalau sebagian mengatakan ayah saja ya kewajibannya, tapi Al-Imam Syed Al-Hamani juga mengatakan ihtiyat wajib ibu juga. Jadi mengqadha salat dan puasa kedua orang tuanya. Naam. Pada akhirnya Al-Imam Sajjad alaihissalam pernah beliau didatangi oleh beliau bercerita bahwa Rasulullah pernah didatangi oleh seseorang, lalu mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidak ada satu perbuatan buruk pun kecuali telah aku lakukan." Ia mengaku di hadapan Rasul bahwa dia ini telah melakukan segala perbuatan buruk. Wa na'udzubillah. Ya. Apakah masih ada kesempatan tobat bagiku? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, ayahku, ayahnya masih hidup. Beliau bersabda, pergilah dan berbaktilah kepadanya. Jadi ketika orang itu sudah melakukan segala perbuatan buruk lalu ingin bertaubat, Rasulullah menyuruh dia untuk pergi dan berbakti kepada ayahnya saat itu. Ketika laki-laki itu pergi, Rasulullah bersabda, andai saja ibunya masih hidup. Artinya kalau kedua orang tuanya hidup, atau khususnya ibunya yang hidup, itu akan lebih besar, lebih cepat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian, dengan demikian kita perlu kembali memperhatikan perlakuan kita kepada kedua orang tua kita, baik yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Karena mungkin banyak amalan-amalan kita ini banyak yang mungkin rusak karena dosa-dosa kita, atau mungkin tidak diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat. Tetapi
birrul walidain ini akan menjadi sebuah cara untuk kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Tentu saat kita akan menjadi tamu Allah, selayaknya seorang tamu itu dia berpakaian yang bersih, ya, berpenampilan yang indah. Ketika kita bertamu ke suatu tempat, kita sudah membersihkan badan kita dulu, memakai wewangian. Lalu kita ini juga berpenampilan yang baik, memiliki sopan santun di hadapan tuan rumahnya. Namun tuan rumah kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulannya Allah dan kita menjadi tamu khusus Allah. Tentunya untuk kita memasuki bulan suci ini kita juga harus membersihkan diri kita. Mungkin ada dosa-dosa yang mungkin belum terampuni, perangai-perangai buruk. Seharusnya kita persiapkan diri kita, khususnya di bulan Rajab dan Sya'ban, untuk kita mempersiapkan agar saat masuk bulan Ramadan kita sudah memiliki kesiapan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menggapai hidangan-hidangan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan dan tersisa bagi kita beberapa hari di bulan Sya'ban, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma illam takun ghafarta lana fima madha min Sya'ban faghfir lana fima baqiya minhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.